Kalian di jalan itu sering menemukan baliho, sering menemukan pandu, menurut perasaannya ya Pak? Beda-beda Pak. Beda-beda Pak. Beda-beda gimana? Tergantung dari isinya pada itu. Kalau menarik ya menarik. Indikator menariknya apa? Bukan partai. Visual. Contohnya? Kayak apa? Ada event-event di mall apa kan menarik terus kalau apa kayak bukan event kayak cuma promosi makan kan kayak biasa gitu. Terus itu yang menarik ini nggak menarik apa? Partai. Ya partai itu. Partai nggak menarik. Tidak. Misalkan ternyata yang di partai itu adalah keluargamu. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Gimana? Ya kok tanggapan kalian melihat Kota Malang hari ini banyak baliho berjejer-jejer, banyak spanduk berjejer-jejer, sumpah, Iya. atau biasa aja karena sudah terlalu Terbiasa. apa ya, pasrah dengan keadaan, Terlalu mengganggu mata. terlalu Mengganggu mata. apanya? Tentang Pemandangannya. terlalu banyak. Jadi informasi juga nggak terlalu. Apa itu? Baliho-baliho. Yang isinya apa? Misalnya kayak kampanye gitu Pak. Jadi dipasang terlalu berdekatan antar partai. Jadi informasi yang dari partai itu tidak terlalu maksimal dan terlihat atau viewer merasa terganggu. Harusnya seperti apa? Mungkin lebih tidak ditata rapi, mungkin berjalan lebih jauh lah, seperti 500 per baliho, 500 meter per baliho. Ada yang pernah keluar negeri nggak? Ada. Naik Maduro? Jadi di Maduro saya ikut paspor. Kalau kalian lihat di negara-negara maju ya, Ya, belum. kayak aku ngumumin kemarin di 302 ya. Iya Pak. Ini akan cuma Google. Insya Allah Pak. Lumayan. Lumayan. Udah ya masih ngantar deh 302. Coba diinfokan dulu ya, di kelasnya aja. Ketuanya dong ketuanya. Bisa. Ngomongin. Iya. Oh, ayo. Nah, komen. Yang sudah di 302 turun turun. Belum. Tekan di mau aku yang Madura. kalau kalian lihat di negara maju kayaknya nggak akan menemukan baliho, pandu di pinggir jalan seperti di Indonesia misalnya pertama Jadi ya. ruang Kondisi seperti ini hanya akan ditemui di negara-negara berkembang ya Thailand, mulai Filipina dan seterusnya. Nah ini yang menjadi keresahan oleh yang saya ambil literaturnya sebetulnya buku ya. Dan kenapa materi ini harus saya sampaikan ke kalian karena kalian adalah salah satu pihak yang juga bertanggung jawab nantinya ya. Kalian nanti akan kedepannya kan minimal sebagai seorang agensi perikanan ya. Nah itu yang akan turut ambil serta dengan adanya sampah visual ya. Mereka menyebut baliho-baliho seperti itu sebagai sampah visual. Ini mungkin materi sepele, tapi kayaknya memang harus perlu disampaikan agar nanti kedepannya kalian juga tahu gitu. Ketika kalian sudah mulai turun ke agensi bahwa tindakan memasang baliho baik ilegal maupun tidak ilegal itu tetap ada resikonya ya. Dan harapannya kalian bisa merumuskan suatu formula ya apa ini media perikanan itu tidak harus memakai baliho atau yang konvensional gitu. Misalkan nanti ya kita masuk ke slide dulu ya. Sampah visual ya, kalau di KBBI sampah itu adalah dan atau barang yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Biasanya berupa kotoran seperti daun, kertas, kenangan dan sebagainya. Dan konotasinya adalah
hina, ya. Kemudian visual ya kita tahu sendiri visual itu adalah gambar kan. Jadi kalau disimpulkan tanpa visual itu adalah gambar-gambar yang memenuhi indera penglihatan kita, yang aturnya lebih kepada suatu kehinaan gitu. Sebetulnya nggak masalah masang baliho, masang billboard, spanduk dan sebagainya. Tapi seharusnya ada pihak yang mengontrol ini semua biar tidak menjadi terlalu over capacity, ya. Sehingga sumbernya buku ya, saya sebutkan tadi, baik saya ambil dari bukunya beliau. Di perpus masih ada, kalau nggak salah ada 4 sampai 5-an. Nama bukunya adalah Desain Komunikasi Visual. Yang menulis ada sumbernya buku, ini adalah dosen di ISI Jogja. Beliau berkesimpulan bahwa sampah visual itu adalah aktivitas pemasangan iklan luar ruangan atau outdoor, baik itu dari segi komersil, sosial maupun politik yang penempatannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Dia bersifat cenderung ilegal dan tidak membayar pajak reklame. Reklame itu adalah suatu aktivitas perikanan di luar ruangan, itu disebut dengan reklame. Dia menjarah ruang publik dan ruang terbuka hijau di sepanjang jalan yang dianggap strategis. Ya. Belok kiri ketemu baliho, berapa ketemu Pak saya. Kemudian yang pertigaan ketemu Panglima Santri dan seterusnya. Padahal kalau saya angkat itu sudah di Panglima itu. Saya akan ngomongin reklame dulu ya. Jadi reklame itu segala bentuk aktivitas reklame atau pemasangan media iklan di luar ruang itu perlu dikenai pajak. Ya, pajak reklame ini merupakan biaya yang harus dibayar karena izin penyelenggaraan reklame. Reklame dibedakan menjadi 2 jenis, reklame produk dan juga reklame non produk. Reklame produk itu ya, sebagaimana namanya berarti isinya ono produknya. Ya, jadi fungsinya adalah untuk keperluan promosi produk tersebut. Sedangkan non produk biasanya dia memunculkan nama-nama perusahaan, instansi, lembaga atau nama usaha, baik itu simbolnya atau namanya, yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak. Bahasa jauh-jauh deh, kalian di luar bentar itu di Pagare Asia itu umbul-umbulnya Asia, ya kan? Nah, masalahnya umbul-umbul Asia itu kena pajak atau enggak seperti ini? Kalau kalian lihat di beberapa baliho, beberapa spanduk, biasanya akan tertempel juga invoice mereka. Kalau tidak ada, biasanya tidak lama akan diberikan stiker bahwasanya dia belum bayar pajak. Stikernya gede sehingga menutupi reklamenya. Nah, makanya akan dibahas subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut. Ya, ini adalah orang-orang atau pihak yang nantinya akan dikenai pajak. Objek pajak reklame adalah yang pertama semua penyelenggaraan reklame. Yang kedua adalah objek pajak yang dimaksud adalah yang pertama reklame papan. Biasanya disebut dengan baliho, ya. Kemudian billboard, videotron, megatron dan lain sebagainya. Itu semua kena pajak. Dan setiap daerah punya nilainya masing-masing. Harganya akan sangat berbeda. Yang kedua adalah reklame kain. Biasanya DE nempel di pohon atau di tiang listrik seperti itu. Di sini minimal ono asiko, ono hewan kurban, ono calon legislatif dan sebagainya. Yang berikutnya adalah reklame yang melekat atau menggunakan stiker yang biasanya nempel di dinding-dinding yang dekat dengan jalan raya. Misalnya di sini sudah WC, terus badut lagi laut, terus apa namanya sewa teman curhat. Yang berikutnya adalah reklame selebaran. Ini juga termasuk bagian dari reklame yang kena pajak sebetulnya, selebaran itu. Yang berikutnya adalah reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Kalau kalian lihat di angkutan kota, itu bagian belakang di kacanya itu ono
stiker ya. Masuk. Ya. Nah, ada stiker di angkot itu juga termasuk bagian dari reklame. Aktivitas reklame. Jadi sehingga dia harus dikenakan pajak juga. Tapi bukan supir angkotnya yang bayar pajak, tapi orang-orang atau instansi yang memberikan atau memasang stiker tersebut. Berikutnya adalah reklame udara. Ya, ini mungkin reklame yang sedikit mungkin lebih menggunakan effort banyak ya. Dia biasanya menggunakan balon udara. Mungkin di Indonesia jarang. Kemudian reklame apung. Saya belum menemukan ini reklame apung. Ada reklame suara. Biasanya kalau misalkan ada event dia diumumkan pakai mobil berpengaruh suara seperti itu juga aktivitas reklame dan harusnya kena pajak juga. Kemudian adalah reklame film dan reklame peragaan. Misalkan di CFD biasanya ada orang-orang marketing gitu ya turun ke jalan, mungkin bisa dia menggunakan dance, menggunakan aktivitas apapun itu juga termasuk bagian dari aktivitas reklame. Nah, dari surat ini ada beberapa yang tidak diharuskan membayar pajak atau pajak reklame ya. Yang pertama adalah reklame misalkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sebagai contoh misalkan Pak Sutiaji siapa Sutiaji? Wali Kota Malang ya. Memberikan himbauan untuk memakai masker, untuk booster dan sebagainya. Dia pakai spanduk ditempelkan di pertigaan misalkan, itu dia tidak kena pajak karena penyelenggara pemerintah kota ataupun pemerintah daerah. Yang kedua adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya. Ya, kalau misalkan buka YouTube sing belum premium ya, pasti biasanya di menit beberapa ada muncul iklan gitu kan. Dia tidak bayar pajak, tidak dikenakan pajak reklame maksudnya ya. Jadi dia kena pajak penghasilan, pajak dan sebagainya gitu. Untuk pajak reklame. Yang ketiga adalah label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya. Ada desainer branding, ya biasanya merancang kemasan. Ini bagiannya dari sini. Ini juga termasuk reklame, ya karena dia menempel di produk, tapi dia tidak kena pajak. Yang keempat adalah nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha dan seterusnya. Contoh yang tadi saya sampaikan, spanduknya Asia di dinding pagar, ya itu dia tidak kena pajak. Karena apa? Karena menempel dengan tempat usahanya. Ya. Kalau kalian dari Jalan Suhat itu masuk ke sini, itu kan di atasnya no Gapurone kan? Iya. Kalau kalian ada semacam kayak billboard besar, tulisannya Asia gitu kan. Seingat saya dia tidak berpajak. Ya. Tapi kalau dulu itu berpajak. Karena dulu redaksi kalimatnya adalah promosi, ya ada aktivitas promosi di sana. Kalau yang sekarang kan enggak. Ada yang ingat nggak tulisannya buat ini? Tulisannya adalah selamat datang di Kampus Asia kalau nggak salah. Ya, jadi tidak ada aktivitas promosinya, sehingga tidak kenakan pajak. Yang kelima adalah penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan. Ya, apalagi di dalamnya ada event-eventnya, misalkan baliho Riado Dana gitu. Atau majelis opo sholawat gitu misalkan, atau sedang ada perayaan Isa gitu, tidak dikenakan pajak ya, karena berhubungan dengan nama tempat ibadah dan panti asuhan dan sebagainya. Yang keenam adalah penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan garis miring atau peruntukan tanah. Contoh misalkan ono tanah atau ono rumah di mana di depannya ada spanduknya yang berisi bahwa rumah ini atau tanah ini dikontrakkan atau dijual, itu tidak pajak, ya, karena dia mengindikasikan bahwasannya status tersebut atau reklame tersebut semata-mata mengenai pemilikan dan peruntukan tanah.
Yang terakhir adalah reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan PBB, badan dan lembaga khususnya badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi kantor badan yang dimaksud. Ya. Kalau misalkan Indonesia ada hubungan bilateral dengan Malaysia, gitu kan biasanya ono kantor apa? Kantor apa? Iya, misalnya Pak, duta besar gitu. Ya, di kantor duta besar biasanya ono entah itu event seminar atau workshop atau apapun itu, dia kalau menggunakan spanduk, menggunakan baliho dan sebagainya, dia tidak kena pajak. Ya, dari 7 poin reklame yang tidak termasuk objek pajak. Ya, ini contohnya sama visual yang mungkin sudah saya pun di bukunya Sumber dan Buku ini. Ada yang ditempel di tembok, di jembatan ya gitu ya. Kemudian berupa kain ini nggak masalah, tapi frame itu loh kayu nih. Ya. Saya sering menemukan di jalan di Tlogomas, ya, dulu waktu sering masih ngontrak di Tlogomas. Itu ono seperti ini, dan apesnya lagi adalah apa? Dan apesnya lagi adalah apa sih? Belum sebenarnya Pak, ada yang belum. Ya di jalan Tlogomas itu kan kecil ya, dan jalannya sangat padat. Saya pernah suatu kali ketapak dengan pringnya. Ya, kayak ini nggak masalah, pringnya itu loh. Dan kampretnya lagi adalah spanduknya Asia. Cuma itu dulu itu, ini Toko Mas, ada Toko Suryo. Lalu kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada lagi. Ada poster, bisikan kritik pemerintah mungkin. Kemudian spanduk dalam, terus perumahan dan sebagainya, ini juga termasuk bagian dari sampah visual. Oke, spanduk, baliho, billboard, umbul-umbul, poster. Nah, pertanyaannya mengapa hal ini terjadi gitu? Sekali lagi ngomongin pajak ya. Jadi setiap pemasangan aktivitas reklame ini itu pajak yang menentukan pendapatan daerah, sehingga dia masuk ke dalam pendapatan daerah. Ya, logikanya kalau semakin banyak orang masang reklame, maka pemasukan daerah akan makin banyak, gitu. Sehingga tidak ada pengereman untuk membatasi ini semua. Ya, dari pajak reklame diatur melalui peraturan daerah. Jadi kalau kalian masang baliho di Malang dan di Jakarta, ukuran yang sama pasti harganya akan berbeda. Yang berikutnya adalah setiap titik sudut kota dianggap sebagai titik emas yang mampu mendulang rupiah dengan adanya aktivitas reklame tersebut. Dipertigaan, dibelokkan, dan sebagainya. Kemudian pemerintah tidak segera menyusun master plan iklan outdoor atau luar ruang. Seharusnya ini ada, mungkin sudah ada tapi dialihkan ya. Yang berikut iklan dan tukang pasang iklan berburu tempat strategis untuk menancapkan iklan luar ruang agar target marketing komunikasinya terpenuhi. Ya, sekali lagi ya kasih kanan, termasuk kalian nanti ke depannya. Ini juga dilema ya, karena kalian dituntut oleh si pengiklan untuk memasang iklan outdoor sebanyak-banyaknya, yang tentunya yang di tempat yang strategis. Yang berikutnya adalah terlalu lama memutuskan rancangan perda reklame. Dan juga masyarakat menganggap sampah visual adalah hal biasa. Ya, saking frustasi ini, sejak mulai. Kemudian yang terakhir, penegak hukum membiarkan pelanggaran pemasangan iklan luar ruang di ruang publik. Ya, seharusnya pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satpol PP sebetulnya untuk menertibkan hal ini. Tapi kembali lagi soal pemasukan tadi, ya ada di sana sehingga penegakan ini sangat lemah gitu. Lalu dampaknya apa? Sangat mengganggu secara psikologis, membuat tidak nyaman dan merusak estetika kota. Kalian pernah lihat nggak sih di Times Square atau Times Square? Iya. Ono nggak baliho ini? Pandung ono nggak?
Nah, dia menggunakan apa biasanya? Vektor dulu kan, dan sangat estetiknya itu dapat gitu. Meskipun ono iklannya tapi bagus. Bahkan perusahaan di Indonesia sampai iklan di sana kan, kayak Ego dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa di Indonesia gak bisa desain mono gitu? Nah, itu peran kita semua ya, buat cuma kalian, tapi buat saya dan sebagainya. Ini tak skip aja dari saran. Ini namanya. Ini dari persis kalau mengenai toko mas itu. Ini jembatan Agusari gitu. Nah, kemudian solusi untuk sampah visualnya yang saya himpun ya. Jadi menurut beliau Subodina Suko ini, kreator seni dan desainer komunikasi visual termasuk kita semua ini wajib memikirkan dan mengaplikasikan hasil pemikiran kreatif untuk menjadikan karya kreatif berbentuk iklan komersial, sosial maupun politik. Ya, terus sebenarnya mungkin belum saya sampaikan ya di kelas ini ya. Itu kita mengenal istilah ambeien media, ada yang tahu? Atau guerrilla marketing. Ada yang tahu? Kalian tahu kaca 3M nggak? 3M. Kaca 3M itu dulu berarti masih ada atau enggak? Di salah satu negara di barat sana, dia memasang iklan dengan sangat kreatif. Jadi karena produknya adalah kaca, dia membuat semacam akuarium berisikan uang miliaran. Ya, ada disclaimer di sana, barang siapa yang bisa memecahkan dengan saya nggak tahu senjatanya apa, alatnya apa, silakan diambil uangnya. Dan uangnya dolar asli. Itu sebuah campaign yang sangat kreatif. Contohnya adalah misalkan kalau kalian tahu bolanya Nike, ya, dia membuat bola yang sangat besar, kemudian seolah-olah ditimpakan ke mobil itu tak kepeng gitu. Ya, di atas itu ada bola Nike body. Nah, itu kan sebuah campaign juga yang kreatif. Ya, itu termasuk bagian dari ambil media atau guerrilla marketing. Nanti mungkin lain waktu akan saya sampaikan. Berikutnya adalah karya kreatif sebaiknya dapat dijadikan sebagai bagian dekorasi kota yang artistik dan komunikatif. Ya, ini peran kita semua. Bisa enggak? Misalkan kalian sebagai seorang agensi perikanan gitu. Ono klienmu misalkan Puan Maharani pengen iklan tapi tidak dengan cara konvensional. Bisa nggak aturan, kamu buat patungnya Puan atau Yoko gitu. Lagi mati ini kan iso kan? Seyogianya Pemkot melalui dinas terkait yang mengurus masalah ini tidak hanya menertibkan iklan liar yang tidak membayar pajak atau izinnya sudah kadaluarsa, tapi juga yang pertama berani menurunkan, membongkar dan melepaskan reklame yang menyalahi peruntukannya berdasarkan master plan yang dimiliki Pemkot. Yang kedua, menerapkan sanksi dan hukuman bagi pihak pemasang iklan luar ruang yang melanggar aturan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan sanksi dan hukuman yang adil bagi biro iklan atau event organizer, pengusaha media luar ruang, agensi perikanan, kemudian produsen yang kedapatan melanggar pola pemasangan dan penempatan media luar ruang. Yang keempat adalah keseragaman perangkat hukum dan kesamaan persepsi terkait dengan penempatan dan pemasangan reklame media outdoor. Yang terakhir adalah pengalihan percetakan minimal ke kaos, ya, jadi tidak ada yang terdisruptif gitu. Kalau kaos kan dia hanya akan dilihat oleh skup yang sangat kecil, ya, ini minimal ya, skupnya yang minimal gitu. Atau media lain ya tadi yang saya maksud ambil media atau media marketing ya. Nanti sambil kalian nunggu materinya, kalian bisa browsing di Google. Kayak ada yang bisa kok browsing di Google. Tadi di Pinterest banyak banget ambil media atau media marketing, nanti cari di sana. Banyak banget. Ini slide terakhir saya, mungkin ada yang tanyakan. Ya. Kenapa harus ada pajak reklam? Kenapa harus ada itu? Pajak reklam. Kenapa harus ada pajak reklam? Iya. Lalu kenapa harus ada pajak penghasilan? Jadi sebagai pemasukan.
cuma sebagai Iya, masukan daerah, khas daerah. Apakah kan pas mau masang reklame itu kan ada harus izin dulu biasanya itu. Iya. Itu pasti ada yang beberapa yang ditolak gitu ya, kayak nggak sesuai dengan Iya, aturannya gitu. iya. Biasanya ada formnya, kamu mau pasang di mana, titiknya di mana, pokoknya berapa itu biasanya ono. Dan setiap billboard yang ada di sini biasanya sudah dimiliki oleh agensi perikanan. Wis ono formnya dewe gitu. Ya, kamu pasang di sana, kamu silakan hubungi Regasa jadi Indo Pratama loh. Jadi Indo Pratama itu adalah agensi perikanan juga. Kalau sebelumnya seperti itu. Ya, gitu. Saya apa yang tadi yang reklame yang tidak berpajak kan yang di sendiri ya kayak nanti ya. Tapi saya pernah kayak lihat tempat makan itu rekamannya di ada stiker yang belum bayar pajak itu gimana? Reklame berbeda dengan kayaknya bukan reklame kalau yang itu, tapi lebih aku lupa istilahnya. Jadi ada semacam kayak media promosi juga, tapi di luar reklame. Aku lupa istilahnya. Dan dia wajib harus membayar pajak juga teman. Meskipun di lahannya sendiri. Meskipun sendiri, karena sifatnya apa namanya ini ada aktivitas promosinya. Soalnya kayak tadi yang saya sampaikan dulu di Gapura jalan itu, kalau dia nggak ada aktivitas promosinya, dia tidak dikenakan pajak. Kalau sekarang kan nggak. Kalau kalimat ayo kuliah di Asia dan sebagainya itu tidak. Tapi selamat datang di kampus Asia, kata redaksi kalimatnya kok. Ya, karena nggak kena pajak, kayak gitu. Yang kena pajak itu hanya memunculkan identitasnya tok, toko, nama, misalkan warung makan Mbak Novi gitu, nggak kena pajak. Tapi misalkan kalimatnya ono, ayo makan di sini, dijamin lebih murah dibanding yang lainnya, pasti kena pajak. Apalagi di jalan besar gitu, kayak di kampung ya Mbak. Gitu. Baik. Itu kamu jadinya jatuh bukan reklame gitu ya? Kenapa teman? Jatuhnya bukan reklame gitu. Jatuhnya bukan reklame. Yang katanya Pak tadi yang bayar pajak. Oh, tetap reklame, tapi ya kena pajak karena ada aktivitas promosinya. Gitu. Legal, contohnya demo. Iya. Dia maksudnya ke papan sih kayaknya. Ya, tidak secara spesifik harus di depan tempat usaha, tapi secara garis besar reklame itu kan media perikanan. Nah, jadi kalau misalkan dia muncul di depan area tempat usahanya tetap kena pajak. Apalagi di jalan raya, jalan besar. Ya lain? Cukup? Karena giliran saya yang nanya. Pertanyaan saya. Berarti yang biasanya di warung-warung makan itu kan yang ada kayak yang bentuk segitiga kayak promosi apa Apa? di sini 7.000 harganya itu kena pajak berarti ya. Seharusnya iya. Seharusnya iya. Seharusnya iya. Apalagi di jalan besar ya. Iya, biasanya jalan besar tuh banyak. Kalau statusnya sensop tahu? Nggak tahu sensop. Sensop itu akan berjalan di Boro itu. Perjalanan. Hah? Apa? Sensop itu adalah sebuah tanda atau apa ya? Penanda bahwa itu adalah toko gitu loh, kopian dulu misalkan. Nah, itu adalah sensop namanya. Terus sound system itu adalah bagian secara umumnya. Secara spesifiknya adalah sensop. Paham? Yang lain? Sudah aman? Pertanyaan saya adalah akhir-akhir ini sering kalau kita lihat di jalanan Kota Malang khususnya, ya banyak spanduk-spanduk pertebaran, biasanya berwarna hitam, bertuliskan. Nah, pertanyaan saya, dia kena pajak atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena Itu saya ngomong. termasuk demokrasi kayak demo gitu. Kalau demo enggak kena pajak, Menurut saya enggak. menurutmu enggak? Iya. Yang lain kena pajak enggak kira-kira? Ayo kena pajak enggak?
Pertanyaan tak dulu deh. Dia termasuk sama visual tak? Termasuk. Ya. Yoi. Terus kena pajak enggak harusnya? Aslinya kena pajak. Kenapa kena pajak? Karena tidak masuk ke poin yang tidak termasuk objek. Tidak termasuk dalam objek yang tidak kena pajak. Gitu kan? Harusnya kena pajak. Terus Pak ya? Karena aktivitas pemasangan luar ruangan. Berarti apa? Kena pajak? Iya seharusnya. Seharusnya kena pajak. Yang lain? Ada yang punya pandangan lain? Kena pajak atau tidak? Berarti apa? Kena pajak? Dulu kena pajak? Ya. Bingung? Kena pajak atau tidak? Kalau kena pajak dia berarti menjadi bagian dalam reklame ya. Berarti ada aktivitas promosinya di sana. Enggak promosi. Enggak mengajak. Masa enggak mengajak? Mengajak untuk turun aksi? Iya. Mengajak untuk mengusut tuntas itu bukan ajakan itu. Berarti apa? Kena pajak enggak? Enggak kena pajak. Tapi dia banyak banget di jalan tuh. Masa nggak kena pajak? Jawabannya sederhana. Tak kutip jawaban dari kelas lain ya. Ini jawaban sangat menyentuh hati. Bukan Pak, dia bukan termasuk bagian dari promosi. Kalau promosi itu dari satu instansi untuk ke semua orang kan gitu. Ya kan? Iya. Kalau itu atau spanduk usut tuntas itu kebalikannya dari semua orang untuk instansinya apa? Ya itu. Keren ya jawabannya ya? Ada cewek yang berusin dong. Kalau jawaban saya, setiap pajak pasti punya subjeknya. Ya, kalau Asia membuat baliho, itu subjeknya adalah ya diskusi. Nah kalau usut tuntas, siapa subjeknya? Hah? Enggak ada. Tukang sablone. Sing demo. Ya apa corone katanya nemoni. Nah, gitu lah ya. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Materinya receh ya? Ini adalah pemanasan untuk nanti kita akan membicarakan semiotika. Semiotika ini adalah ilmu yang sangat susah menurut saya. Bahkan sampai sekarang saya masih kesulitan untuk mempelajari hal ini tentang semiotika. Membedakan icon, indeks, simbol itu saya kangelan kalau aku. Tapi setidaknya minimal tahu dulu lah. Ya, nanti minggu depan kita akan mulai belajar soal itu. Ya, gitu ya. Sekali lagi ada yang bertanyakan? Cukup? Kita akan mulai minggu depan. Terima kasih setelah ini, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Yang 4 tadi ngomongnya sosialisasi kelas. kita emang Boleh? tapi ada informasi juga untuk apa dia ke kampus orang-orang ini Nggak mau katakan. mungkin bapak tahu Ini sih ketua kelas nanti nomor beberapa kelas kita ini iya. ya terserah kalian kalau kalian pengen stay di sini kan. ya balik tidak balik Ya. usah ini itu
Yang kemarin kalian minta San ini dan DKP